Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang membuktikan seorang muslim itu cinta kepada saudaranya. Ketahuilah bahwa setelah seorang mukmin mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkewajiban mencintai kaum mukminin, mencintai kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Persaudaraan yang diikat oleh iman, paling eratnya persaudaraan. Persaudaraan yang diikat oleh iman tidak hanya kecintaannya terwujud di dunia ini, bahkan sampai hari kiamat nanti. Kecintaan yang diikat dengan iman tidak hanya orang yang kita kenal, bahkan orang yang tidak kita kenal. Coba nanti kita akan sebutkan beberapa contoh dari cintanya orang yang beriman terhadap saudaranya. Contoh yang ringan saja, setiap kita sholat, di saat kita tasyahud, kita membaca assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Semoga kesejahteraan Allah berikan kepada kita dan kepada hamba-hamba Allah yang salih. Jadi kalau kita ini adalah hamba Allah yang salih, jutaan manusia setiap hari mendoakan kita. Jutaan orang setiap hari mendoakan kita. Ini nikmatnya kalau menjadi orang yang salih. Ini juga membuktikan bahwa kaum mukminin, kecintaan mereka kepada saudaranya, baik saudaranya masih hidup atau sudah meninggal, baik saudaranya itu sesama Islam, dia kenal atau dia tidak kenal, karena kalimat as-salihin ini umum. Siapapun yang salih, kita doakan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan masyarakat muslimin seperti bangunan. Yang namanya bangunan bukan pintu, yang namanya bangunan bukan atap, yang namanya bangunan bukan jendela, tapi yang namanya bangunan kumpulan-kumpulan dari itu semua. Ya ada pintunya, ada atapnya, ya ada bedengnya, tabaknya dan semisalnya, itu bangunan. Rasulullah mengatakan, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya ibarat bangunan yang saling menguatkan satu dengan selainnya. Nabi ketika menyebutkan hadis ini, beliau memasukkan jari jemari tangan beliau satu ke yang lainnya, seperti ini.
Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan kecintaan kaum muslimin terhadap saudaranya ibarat organ tubuh. Jika ada salah satu organ tubuh kita yang sakit, semua akan ikut merasakan. Saya kasih contoh. Kalau kita sakit gigi, ya mata kita mengeluarkan air, keluar iluhnya, kepalanya pening, tubuhnya meriang, makan gak enak, tidur gak nyenyak. Yang sakit padahal apa? Giginya. Seluruh tubuh ikut merasakan. Seperti ini masyarakat muslimin. Ketika di zaman Khalifah Al-Mu'tasim, ada seorang wanita muslimah di ujung negeri, berada di daerah perbatasan antara kampung muslimin dengan kampung orang kafir. Muslimah ini dizalimi, disakiti, maka dia berteriak, "Wah Mu'tasimah!" meminta bantuan kepada Khalifah Mu'tasim. Di zaman yang tidak ada telepon, tidak ada telegram, tidak ada alat komunikasi seperti itu. Dan Mu'tasim pun jelas tidak akan mendengar langsung dari wanita tadi. Tapi dia berharap supaya suara dia tersampaikan sampai di istana Mu'tasim. Ternyata betul. Cerita teriakan wanita yang terdolim ini terdengar sampai telinganya Mu'tasim. Dia pun mengirimkan bala pasukannya untuk menyelamatkan wanita tersebut. Ya, senang yang dirasakan oleh saudara kita adalah kesenangan untuk kita. Sedih yang dirasakan oleh saudara-saudara kita pun kesedihan yang menimpa kita. Saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang terdampak dengan musibah dan bencana, tentunya mereka sangat butuhkan perhatian dari kita. Sebagaimana kita pun andai kata mengalami nasib yang sama, kita pun ya tentunya suka apabila ada orang lain membantu kita, setidaknya dengan doa. Apa yang bisa kita berikan untuk saudara-saudara kita? Dari harta, dari tenaga, dari pikiran, setidaknya adalah doa. Di antara bukti seorang mukmin mencintai saudaranya, atau di antara contoh yang pertama, saya akan menyebutkan beberapa contoh untuk menunjukkan seorang itu benar-benar cinta kepada saudaranya atau tidak. Kalau mengaku, semua orang mengaku, tapi pengakuan akan dibenarkan kalau ada pembuktian. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, adalah du'aul akhi bi dhahril ghaib. Seorang mendoakan kebaikan untuk saudaranya ketika saudaranya tidak ada di hadapan, menunjukkan cintanya sangat mendalam. Misalnya kamu punya teman namanya Bejo di Papua, kamu berdoa di sini, ya Allah, saudara saya namanya Bejo, ya Allah mudahkan urusannya, ya Allah, ya lancarkan rezekinya. Ini menunjukkan cintanya kamu pada saudara kamu. Kenapa? Kalau kamu mendoakan orang lain di hadapannya, mungkin kamu ada udang di balik batu, mungkin kamu ada maksud-maksud tertentu. Namun ketika kamu mendoakan kebaikan untuk saudara kamu yang dia tidak ada di hadapan kamu, menunjukkan tulusnya hati kamu kepada saudara kamu, cintanya kamu kepada saudara kamu. Dan ini termasuk doa yang mustajab. Kalau seorang mendoakan orang lain, mendoakan kebaikan yang orang itu tidak ada di hadapan, ini termasuk doa yang mustajab. Dalilnya adalah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad dan Imam Muslim dari Safwan bin Abdullah bin Safwan, dan adalah Safwan ini suaminya Ad-Darda bintu Abi Darda. Saya datang kepada keluarga saya di Syam.
saya dapatkan Ummu Darda, yang mertua saya ada di rumah. Mertua perempuan ada di rumah, sedangkan mertua laki-laki Abu Darda tidak ada. Ibu mertua bertanya, "Aturidul hajj al-am?" Apakah kamu ingin berangkat haji tahun ini? Qultu na'am. Saya mengatakan, "Ya, saya ingin haji tahun ini." Qalat, berkata Ummu Darda mertua Safwan, "Fad'ullaha lana bi khairin." Tolong nanti kalau kamu berangkat haji, doakan kami dengan doa kebaikan. Alasannya apa? Ternyata Ummu Darda mendapatkan hadis seperti ini. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, "Inna da'watal mar'il muslim mustajaba li akhihi bi dhahril ghaib." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak ada di hadapannya mustajabah, diijabahi oleh Allah. Inda ra'sihi malakun muwakkalun. Di sisi orang yang berdoa tadi ada malaikat yang ditugasi oleh Allah. Kullama da'a li akhihi bi khairin. Setiap seorang mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tadi mengatakan qala amin walaka bimislin. Amin. Apa arti amin? Ya Allah, kabulkanlah. Arti dari amin, Allahumma stajib, ya Allah, ijabahilah. Ini arti dari apa? Amin. Mungkin kita sering ya, amin, amin. Apa arti amin? Amin artinya adalah Allahumma stajib, ya Allah, kabulkanlah. Dan mereka tadi mengatakan walaka bimislin. Dan semoga kamu mendapatkan seperti itu juga. Bayangkan, sudah kita berbuat baik pada orang, doa kita diterima oleh Allah, kemudian doa baik tadi pun mengenai kita. Ini keuntungannya ganda. Kalau kita misalnya mendoakan, ya Allah saudara saya bejo yang ada di Papua misalnya, ya kan, ya Allah lancarkan rezekinya, maka malaikat mengatakan amin, ya Allah kabulkanlah doa orang ini. Walaka bimislin, dan semoga kamu juga kayak gitu rezekinya dilancarkan. Rugi apa? Untung? Rugi, untung di sini, ya kan? Ya gak rugi, ya kan? Untung, ya. Sudah berbuat baik pada orang, ya kita juga mendapat kebaikan. Itu contoh yang pertama. Jadi kalau Anda mengaku cinta kepada kaum mukminin, ini di antara buktinya kamu mau mendoakan saudara kamu yang tidak ada di hadapan kamu. Cari waktu-waktu yang mustajab seperti antara adzan dan iqamah. Cari waktu mustajab misalnya ketika kamu bepergian, ya ketika sepertiga malam yang terakhir. Orang doa itu kan enggak mengeluarkan energi yang banyak. Bayangkan. Ini faedahnya orang kalau ngerti ilmu. Kalau orang bodoh enggak ngerti ilmu, ya, kapan akan dapat pahala? Kapan akan dapat pahala? Seorang ketika mendoakan kebaikan untuk saudaranya yang tidak ada di hadapannya, ini pertama salah satu contoh bukti bahwa orang tadi cinta pada saudaranya. Kedua, doanya mustajab, dikabulkan. Ketiga, malaikat mengatakan walaka bimislin. Semoga kamu mendapatkan yang seperti itu juga. Kemudian kedua, ma'asyiral muslimin, di antara bukti seorang itu mencintai saudaranya, ayyusa'idahu idahtaja ila musa'adatihi.
hendaklah seorang membantu saudaranya di saat dia membutuhkan bantuan. Seorang muslim hendaknya dia peka terhadap lingkungan. Seorang muslim tidak hanya memikirkan nasib dirinya dan keluarganya, tapi juga memikirkan saudara-saudaranya. Sudah kita katakan, kalau kita ini ibarat satu tubuh, kalau ada dari kaum muslimin yang menderita, itu artinya penderitaan juga untuk kita. Terus apa langkah kita? Kita memikirkan bagaimana kesulitan saudara kita ini bisa teratasi. Kalau dia orang yang kesulitan dapat pekerjaan sementara dia punya keluarga, maka kita carikan pekerjaan. Kalau dia orang yang sakit, kita jenguk. Kalau dia orang yang sedang membutuhkan adanya saran, kita beri saran. Kita jangan pelit kepada saudara kita, baik dengan harta kita, dengan tenaga kita, atau dengan saran kita. Rukun Islam yang 5 yang Allah jadikan bervariasi itu membentuk seorang muslim untuk dermawan. Salat misalnya menjadikan seorang itu dermawan dengan tenaganya. Kenapa ya Allah jadikan rukun Islam bervariasi? Kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, Allah jadikan rukun Islam bervariasi untuk menguji hambanya. Ada amalan dalam Islam yang cukup dengan tenaga, nggak butuh harta, kayak sholat. Ada yang butuh harta, nggak butuh tenaga, kayak zakat. Karena orang berikan zakat boleh titip dengan sama orang. Ada yang butuh harta, butuh tenaga, kayak haji. Rukun Islam yang kita jalankan saban hari atau saban tahun atau ketika kita mampu kayak haji, ini akan membentuk kepribadian seorang muslim yang loman, yang dermawan. Dermawan dengan waktunya, dermawan dengan hartanya. Karena orang yang baik itu mengumpulkan dua sisi, baik hubungannya terhadap Allah dan baik hubungannya terhadap sesama manusia. Makanya ayat tentang sholat dan zakat itu puluhan disebutkan Al-Quran. Sholat dengan korban juga sama. Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah kamu dan berkorbanlah. Sholat sebagai bentuk kedekatan hamba dengan Allah, berkorban bentuk seorang menyantuni ya terhadap sesama. Anda tidak akan dikatakan baik sampai Anda baik terhadap Allah dan baik terhadap sesama manusia. Berkata Syekhul Islam, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsiras salati katsiras sadaqah. Adalah Rasulullah itu banyak salatnya, banyak sedekahnya. Adapun banyak salatnya, lihat Aisyah ketika melihat kakinya Nabi bengkak. Bukan kayak kita bengkak karena bal-balan atau apa, ya kan? Ini bengkak karena saking lamanya berdiri. Sebagai seorang istri, kasihan melihat suaminya seperti itu. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa Anda sesemangat itu dalam tahajud, dalam qiyamul lail? Padahal kesalahan Anda sudah diampuni oleh Allah. Coba apa jawaban Ar-Rasul? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apa aku tidak ingin menjadi hamba yang banyak syukur? Sampai-sampai pernah Ibnu Mas'ud ketika Rasulullah salat malam sendiri, Ibnu Mas'ud nempel di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Saking panjangnya sholat Rasulullah sampai Ibnu Mas'ud ingin membatalkan sholatnya. Bagaimana gak panjang? 1 rakaat itu Al-Baqarah ya lewat 286 ya 286 ayat. Kemudian setelah itu membaca surat An-Nisa, baca surat Al-Imran, baru ruku. Ibnu Mas'ud yang waktu itu masih muda saja, gak kuat, hampir memutuskan, tapi dia tahan-tahan. Kadung sudah nempel, masa batalkan. Menunjukkan kuatnya Rasulullah dalam sholat, dalam ibadah. Adapun banyak sedekahnya jangan Anda tanya. Ketika haji wada, haji perpisahan, Rasulullah menyembelih 100 onta. Berarti Rasulullah fakir atau kaya? Orang kalau punya onta 100, kalau 1 onta harganya 30 juta, di 100 berapa M? 3 ember. Ya, 3 M. Kurang lebih. Rasulullah kaya atau miskin? Rasulullah terkumpul padanya 2 ibadah. Kalau kaya beliau bersyukur, kalau tidak ada beliau bersabar, lengkap. Kalau kita membaca hadis kayak gini, Rasulullah kaya. Jadi kalau kita baca hadis, Rasulullah datang pagi-pagi ke rumah istrinya bertanya, ada enggak sarapan pagi? Ternyata enggak ada. Kata Rasulullah, sudah, kalau demikian saya puasa. Bahkan berhari-hari dapur Rasulullah tidak keluar asapnya. Terus bagaimana? Rasulullah itu ya kayak tadi, manusia sempurna, terkumpul pada beliau 2 ibadah, syukur dan sabar. Kalau ada beliau bersyukur, kalau fakir beliau bersabar. Katanya sebagian orang kalau ada sombong, kalau nggak ada bersuluh. Ini lain yang seperti ini. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nafasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang meringankan kesulitan seorang mukmin di dunia ini, maka Allah akan ringankan darinya kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Apa sih kesulitan dari kiamat? Sangat banyak. Manusia dibangkitkan dari kuburnya tanpa ada sehelai kain pun yang melekat di tubuhnya. Anak lari dari orang tuanya, saudara lari dari saudaranya, dikumpulkan di tempat yang rata, yang padang, tidak ada benjolannya, tidak ada lembahnya. Matahari didekatkan dari kepala manusia, keringat bercucuran, menunggu penantian sangat lama dari Allah SWT. Ini saat-saatnya mencekam, kondisi yang sulit. Tapi orang yang di dunia dulu memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah berikan kemudahan. Di saat orang pada berkeringat bercucuran, orang ini dingin. Di saat orang yang kepanasan karena nggak ada iub-iuban, orang tadi termasuk orang yang mendapatkan iub-iuban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Orang yang berbuat baik dibalas dengan kebaikan. Memang berat terkadang orang membantu orang. Terus saya capek-capek nyari duit, ya, siang malam kok orang lain yang menikmati. Jangan ngomong kayak gitu. Nikmat yang ente dapatkan itu dari Allah. Berapa banyak orang mengeluarkan modal banyak ternyata gagal. Berapa banyak orang mengeluarkan tenaga, ya banyak ternyata gak berhasil. Sementara ada diberi nikmat oleh Allah, fashkurullah, syukur ente kepada Allah. Allah mengatakan, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang kalian terima itu datangnya dari Allah. Syukur. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang dibebani hutang, maka Allah
memudahkan atasnya di dunia dan di akhirat. Seperti apa contoh meringankan orang yang dibebani utang? Contohnya, kalau misalnya tempo utang yang kita berikan itu sebulan, kita masih kelonggaran, sudahlah, tak kasih kelonggaran setengah tahun kau bayar. Ini termasuk meringankan. Dan termasuk meringankan juga kalau kamu menghalalkan sebagian. Saudara kamu utang pada kamu 2 juta, sudahlah, kamu bayar 1 juta. Ya sudah, saya ikhlaskan. Ini luar biasa. Ini termasuk bagian dari memudahkan orang yang dililit oleh utang. Dan orang yang dililit oleh utang dan dia orangnya jujur, baik, kemudian dia belum bisa membayar, tidak boleh kita laporkan pada penguasa untuk dihukum, atau tidak boleh kita mencela dia, karena dia sudah usaha. Kewajiban kita adalah menunggu sampai dia bisa bayar, sebagaimana firman Allah, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang berhutang itu orang yang kesulitan, wajib kamu menunggu sampai dia mudah untuk bayar. Jadi kejar-kejar terus, sementara dia orangnya baik. Tapi kalau orangnya itu sebenarnya cukup untuk membayar, kemudian dia sering ngemplang, kemudian dia tidak membayar, ini boleh kamu mengejar-ngejarnya. Bahkan kalau kamu laporkan ke penguasa, boleh. Karena Rasulullah mengatakan, layyul wajidi dzulmun, mengulur-ulurnya orang yang sudah cukup membayar bentuk kezaliman. Yang namanya zalim tidak harus ngerampas harta. Kamu utang sudah jatuh tempo, bisa bayar, gak mau bayar, ya, ini termasuk bentuk kezaliman. Layyul wajidi dzulmun, kata Nabi. Mengulur-ulurnya orang yang sudah mampu untuk membayar utang, ini bentuk kedzaliman. Rasul juga mengatakan, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib kekurangan seorang muslim, maka Allah tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Siapa dari kita yang tidak punya kekurangan? Semua kita, baik laki atau perempuan, tua atau muda, tahu atau tidak tahu, kita punya kekurangan. Kita tutup. Kalau saudara kita punya aib kekurangan, misalnya kita punya saudara, kekurangan dia itu ngantuan. Naik motor pun ngantuk, kemudian nabrak, ya. Makan pun ngantuk sampai piringnya jatuh. Berarti kan kekurangan. Gimana kalau seperti ini? Kita tutup, jangan kita beberkan pada orang-orang ini mengantukan, makan aja sampai piringnya jatuh karena ngantuk. Bahkan kalau bisa kita cari sebabnya kenapa dia ngantukan. Bisa jadi dia butuh vitamin, atau dia misalnya sakit butuh kita obati. Kita ini sebisa mungkin membina, bukan membinasakan. Kita mengobati, bukan kita menghujat. Ketika memang dia seorang yang bukan orang yang fasik, dia memang seorang yang melakukan kekurangan itu, sembunyi-sembunyi. Misalnya ada orang dia sukanya minum khamar tapi sembunyi-sembunyi, sudah kita jangan dibiarkan, kita sesaat datang kita nasihati. Jadi kalau seorang dia punya cacat, aib dalam bentuk kemaksiatan yang ia lakukan terang-terangan, orang minum khamar terang-terangan bahkan nantang, ini nggak apa-apa kalau kita rasani, karena la ghibata li fasik, nggak ada hukum ngerasani bagi orang yang berbuat maksiatnya terang-terangan.
Mau disembunyikan gimana, orang dia sendiri yang apa? Beberkan kok. Dia sendiri yang apa? Menunjukkan aibnya. Allah mengatakan, Rasul mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah membantu seorang hamba selagi hamba mau membantu saudaranya. Kemudian di antara bentuk mencintainya kita terhadap saudara-saudara kita, kita memperhatikan tetangga kita yang mungkin kesulitan, kelaparan. Rasulullah mengatakan, laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i. Bukan seorang mukmin yang dia kenyang sementara tetangganya kelaparan. Anda kalau membiarkan tetangga Anda kelaparan, padahal Anda bisa membantu, Anda dikatakan jahat. Anda tidak melempar gentengnya kok, Anda tidak jewer anaknya, Anda tidak jambak istrinya, tapi Anda ngerti tetangga Anda kelaparan, Anda bisa membantu, Anda mendiamkan, Anda jahat. Laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i. Bukan seorang mukmin yang dia kenyang sementara tetangganya kelaparan. Kemudian di antara bentuk seorang membantu seorang mukmin adalah memberi syafaat. Apa itu syafaat yang dimaksud? Kamu memohonkan kebaikan untuk saudara kamu. Contohnya kayak apa? Misalnya kamu punya teman, dia nggak punya pekerjaan, sementara dia punya keluarga. Kamu punya teman, orang-orang yang insya Allah butuh tenaga. Kamu sampaikan, baik saudaraku, kalau di situ butuh pekerja, nih saya punya tetangga yang kesulitan mencari pekerjaan, tolonglah diterima supaya dia bisa mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Kemudian permohonan kamu diterima, berarti kamu sudah memberi syafaat kepada dia. Jadi yang namanya syafaat itu talabul khairi lil ghair. Memintakan kebaikan untuk orang lain, itu namanya syafaat. Jadi kalau meminta kebaikan untuk diri sendiri namanya minta. Kalau untuk orang lain namanya syafaat. Contoh, di kampung kamu ada masjid. Dari dulu belum selesai pembangunannya. Kamu telusuri apa sebabnya? Ternyata masalahnya kekurangan dana. Anda mungkin punya kenalan, pejabat atau apa. Sampaikan saja. Diterima alhamdulillah, tidak diterima Anda sudah berbuat baik. Anda punya kenalan misalnya, bupati misalnya, kau mengatakan, Pak Bupati, di kampung kami ada masjid yang sudah bertahun-tahun belum selesai pembangunannya karena kurang dana. Sekiranya adalah rezeki, saya siap menyalurkan untuk pembangunan masjid tersebut. Ini Anda sudah berbuat baik kepada orang lain. Makanya Allah SWT dalam Al-Quran mencela orang-orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Allah mengatakan, wala tahaduna ala ta'amil miskin. Kalian tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Mungkin kita nggak bisa sedekah karena kita misalnya nggak punya. Tapi masa kita tidak bisa ngomong pada orang, menyampaikan ini ada orang kesulitan, ini ada masjid belum selesai pengerjaannya. Siapa tahu dengan sebab omongan kamu masjid tadi menjadi selesai pengerjaannya, orang yang miskin tadi terangkat harkat dan martabatnya. Besar itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah
permohonan kamu diterima atau ditolak, kamu dapat pahala. Karena yang namanya usaha itu alamat berhasil. Gak usah kamu ragu-ragu, kalau saya menyampaikan permohonan apa mungkin diterima. Kita husnudzon saja. Diterima alhamdulillah, tidak diterima kita sudah berusaha berbuat baik. Dan kalau seandainya permohonan kita, usulan kita tidak diterima, gak usah sewot. Kita sudah berbuat baik kok. Rasulullah sendiri pernah mengusulkan sesuatu tidak diterima. Dia jadi soal. Kisahnya waktu itu, ada seorang suami istri yang statusnya adalah budak. Suaminya bernama Mughis, laki-lakinya bernama Mughis, perempuannya bernama Bariroh. Mughis dan Bariroh ini suami istri yang kedua-duanya budak sahaya. Suatu saat Bariroh dimerdekakan. Berarti statusnya Bariroh lebih mulia daripada Mughis. Bariroh merdeka, suaminya masih budak. Dan ketentuan syariat, kalau suami istri lain status, suaminya budak, istrinya merdeka, sang istri punya dua opsi, dua pilihan. Salah satu dari dua pilihan maksudnya. Pilihan yang pertama, dia minta cerai, atau dia tetap rela menjadi istri bagi suami yang masih budak. Ternyata Bariroh mengambil keputusan cerai. Karena memang Mughis ini sudah kadung jatuh hati kepada Bariroh, sudah menjalin cinta kasih yang lama, harus berpisah, seperti apa perasaannya. Dia pun sering melamun menangis, melihat, menyaksikan seperti Rasulullah tidak tega. Tidak tega terhadap orang yang sedang dirundung oleh rindu dan cinta. Rasul datang, atau Rasul mengatakan kepada Bariroh, "Lau raja'tihi." Kalau kamu balen, kalau kamu kembali lagi kepada Mughis, sudahlah balen saja. Rasulullah bertindak sebagai mediator, penyambung agar Bariroh kembali kepada suaminya. Bariroh mengatakan kepada Rasulullah, apakah ini perintah dari Anda yang saya tidak bisa menolak, atau ini hanya sekedar saran? Kata Rasulullah, saya hanya sekedar menyarankan. Kata Bariroh, kalau ini memang saran dari Rasulullah, saya sudah nggak ada hajat lagi untuk balen dengan Mughis. Bayangkan, inilah misteri cinta. Ya, istrinya udah nggak senang, suaminya masih ngejar-ngejar terus. Jadi namanya cinta itu tidak harus dua arah. Ya. Mughis cintanya istilahnya sampai mati. Bariroh ternyata ya sudah gak senang, gimana lagi? Saran Rasulullah saja gak diterima di sini oleh Bariroh. Apa Rasulullah sewot? Tidak. Rasulullah sudah berbuat baik pada Mughis. Ya. Pahala sudah di sisi Allah. Soal diterima atau tidak diterima, itu urusan lain. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara bukti seorang mencintai saudaranya adalah seorang menjaga perasaan saudaranya. Tuhan menjaga perasaan saudaranya. Jangan disalah tafsirkan. Jangan sampai gagal paham dalam bab ini. Karena sebagian orang memahami saudara berbuat maksiat, biarlah. Kalau saya tegur nanti menyinggung perasaan, bukan. Ingkar mungkar dan amar ma'ruf ini termasuk dari
amalan yang menjadikan umat ini dikatakan khaira ummatin, sebaik-baik umat. Apa contoh dari menjaga perasaan? Contoh, ya, dahulu ada seorang sahabat, ada beberapa sahabat datang kepada Nabi alaihi assalatu wassalam. Malik bin Khairis dengan beberapa pemuda datang kepada Nabi, mondok selama 20 hari. Kemudian ketika Rasulullah memandang bahwa para sahabat-sahabat ini sudah kelihatan rindu pada keluarganya, Rasulullah katakan, silahkan kalian pulang. Irji'u ila ahlikum wa'allimuhum, kata Nabi. Silahkan kalian pulang, lalu ajarilah keluarga kalian. Seperti itu. Ini bukan berarti menjaga apa? Perasaan. Ya. Rasul peka, ngerti kalau mereka ini sudah kangen banget dengan keluarganya. Sudah pulang, nggak apa-apa. Kalau santri besok baru seminggu pulang, nanti harus sabar, man. Ya, sabar. Santri sekarang, ya, sabar. Nanti akan saatnya pulang, akan pulang. Karena kalau misalnya seminggu, ya, datang seminggu pulang, seminggu datang lagi, habis di jalan, waktunya belum ongkosnya, tertinggal apa? Pelajaran. Nah, seperti itu. Tapi intinya Rasulullah sangat menjaga perasaan para sahabat. Kemudian juga disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dan ini termasuk mukjizat, yang artinya ada seorang nabi dari nabi-nabi yang ada, ketika dia akan berperang, dia mengatakan pada pasukannya, jangan sampai mengikuti saya dalam perang ini orang yang baru nikah, yang dia akan membangun rumah tangga, yang dia akan duhul, artinya dia misalnya tadi baru akad, kemudian sekarang ikut perang, kan belum ngapa-ngapain, kan itu kepikiran. Demikian pula jangan mengikuti saya orang yang membangun rumah, tinggal memasang atapnya, belum dipasang kemudian dia pergi. Jangan. Karena apa? Jadi apa? Pikiran Allah, tinggal atap belum dipasang, sementara dia apa? Harus pergi berperang. Anak istrinya gimana kalau kehujanan, kepanasan? Jangan pula mengikuti saya orang yang dia itu membeli kambing atau onta yang sudah hamil, bunting, menunggu kelahirannya, tinggal hari-hari kelahirannya, jangan dia ikuti saya. Ini barakallahu fikum di antara contoh menjaga perasaan orang. Karena kalau 3 jenis orang tadi ikut dalam pertempuran, kira-kira apa yang terjadi? Orang baru akad nikah, belum apa? Gitu-gituan, kan kayak apa, kan? Orang misalnya dia bangun rumah, tinggal atapnya tok, sudah dipasang, apa usuknya apa semuanya, tinggal pasang gandengnya, kemudian ditinggal, kan? Kepikiran. Orang tinggal menunggu hari-hari kelahiran ontanya atau sapinya, kemudian dia tinggal. Apa yang terjadi? Yang pertama, yang terjadi, dia tidak fokus dalam pertempuran. Tidak fokusnya orang dalam pertempuran bisa menyebabkan lemahnya dia dalam pertempuran. Kalau dia lemah bisa mundur, kalau dia mundur menyebabkan yang lainnya pun ikut mundur. Lebih baik orang ini dicegah ikut, tapi yang lainnya aman, daripada orang sebenarnya ikut
nanti malah pikirannya nggak tenang, dia lari dari medan tempur, akhirnya ya mendorong yang lainnya untuk lari. Ini menjaga perasaan. Demikian pula kalau adzan telah dikumandangkan atau iqamah telah dikumandangkan, sementara makanan, hidangan ya makanan sudah dihidangkan, maka santap dulu makanan, baru kita mendatangi sholat. Hanya saja kata ulama, jangan dijadikan kebiasaan. Pokoknya kalau adzan mesti disuguhkan makanan, berarti ini sengaja supaya tidak jamangah hal seperti itu. Tapi ya kala-kala, misalnya kita berkunjung ke rumah orang, kemudian pas suguhan sudah disuguhkan, adzan dikumandangkan, makan dulu. Kenapa? Kalau Anda mendahulukan sholat daripada makan, apalagi Anda lapar, kemudian lauknya apa? Ya, bikin apa ngiler ya? Kamu sholat bacanya nggak ada keluar, yang kepikiran apa? Ya, makannya enak, makan dulu. Walaupun terlambat jamaahnya nggak apa-apa. Yang menyuruh jamaah dia pula yang nyuruh makan, jadi nggak usah khawatir. Yang nyuruh makan dia pula yang nyuruh untuk jamaah, sehingga nggak usah khawatir. Telah dia mengatakan, masa haknya orang didahulukan dari haknya Allah? Makan kan haknya manusia, sholat kan haknya Allah, masa haknya manusia didahulukan dari haknya Allah? Jawabannya, keliru kamu dalam memahami. Justru kalau orang ini makan dulu, dia akan khusyuk, dan khusyuk itu haknya siapa? Haknya Allah. Kalau dia makan terlebih dahulu dalam kondisi memang sudah dihidangkan, dia akan khusyuk, akan fokus sholatnya, gak kepikiran makanan, dan khusyuk ini haknya Allah. Ini juga salah satu bentuk menjaga perasaan. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengimami dan beliau berniat untuk memanjangkan sholatnya, di tengah-tengah sholat ternyata ada anak kecil nangis. Rasulullah yang tadi sudah niatkan memanjangkan sholatnya, Rasulullah kemudian memendekkan sholatnya. Apa artinya? Menjaga perasaan. Bagaimana orang tuanya? Anaknya nangis kayak gitu pun, jamaah pun jadi apa? Kacau kalau anaknya nangis terus banter kayak gitu. Ya, sholatnya dipercepat. Ya, sholatnya dipercepat. Ya. Kemudian juga kalau misalnya hujan deras, waktu sholat telah datang, maka muadzin dalam adzannya mengatakan, sallu fi rihalikum, sholatlah kalian di rumah kalian. Hujan, mungkin orang kalau keluar akan basah, akan ya termadoroti, sudah sholat di rumah. Rasulullah memerintahkan kepada muadzin, kalau pas malam yang dingin banget atau hujan, Rasulullah mengatakan sallu ya ala sallu fir rihal, salatlah kalian di rumah kalian. Demikian pula termasuk di antara menjaga perasaan apa yang terkait dengan masalah hubungan suami istri. Tidak pantas orang menyebutkan yang terkait dengan ini di hadapan mertuanya, di hadapan ya ipar-iparnya. Jangan. Ini perkara yang sangat privasi, rahasia. Makanya Ali bin Abi Thalib, ketika beliau ada keluhan, sering keluar air madi. Air madi itu apa? Air madi adalah cairan yang keluar dari kemaluan ketika syahwat memuncak. Ya.
air mati, bukan sperma. Ya. Ini kalau keluar, biasa keluar terus. Ali bin Abi Thalib mau bertanya pada Rasulullah, malu karena apa? Istrinya Ali, anaknya Rasulullah, masa mau tanya hal-hal yang gitu pada mertuanya, rasanya kan gimana gitu kan? Maka dia mengutus sahabat Miqdad bin Aswad untuk bertanya tentang seorang yang sering keluar air madinya. Maka Rasulullah memerintahkan untuk membasuh kebaduannya dan berwudu. Berarti keluar madi termasuk pembatal wudu yang seorang itu harus berwudu. Tapi ingat, bukan termasuk menjaga perasaan orang lain seorang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar jaga. Ini kalau saya larang anak saya, nanti anak saya akan mutung kalau seperti ini. Ya. Biarlah anak saya mau ugal-ugalan di jalan, biarkan dia anak muda, kalau sudah dewasa kan, sudah tua kan dia sadar. Nah, tahu dari mana? Mungkin dia sampai tua sudah mati karena ugal-ugalan. Ya, sadar gimana? Kamu kalau memang cinta kepada anak kamu, kamu arahkan, nasihati pelan-pelan dengan lembut, arahkan yang lebih baik. Ya. Arahkan yang lebih baik. Kalau memang anak itu kesukaannya naik motor misalnya, silakan naik motor, tapi datangi tempat-tempat ibadah. Kalau bisa memang dari sini ke Mekah bisa haji dengan naik motor, ya sudah, haji naik motor. Kan seperti itu. Ya, daripada hobi naik motor tadi yang negatif, sekalian aja mendapat visa haji atau umroh bisa pakai motor, saya pakai motor aja. Tersalurkan bakatnya. Masyiral muslimin rahimakumullah, di antara bukti cintanya seorang kepada orang lain adalah ad-du'a'u lil mu'minina birrahmati wal khairi sawa'un kanu ahya'an am amwatan. Mendoakan rahmat dan kebaikan untuk kaum mukminin, baik mereka masih hidup atau sudah mati. Baik mereka masih hidup atau sudah mati. Oleh karena itu dalam Islam disyariatkannya sholat jenazah. Yang inti dari sholat jenazah adalah mendoakan rahmat dan ampunan untuk si mayit. Ini penghargaan seorang muslim terhadap saudaranya, yang sudah meninggal. Dan ini juga bentuk kasih sayang Allah kepada kaum muslimin. Kalau ada seorang jenazah muslim disolati oleh 40 orang yang bertauhid, maka doa mereka akan dikabulkan, syafaat mereka diterima. Ini keutamaan seorang disolati oleh ahli tauhid, oleh orang yang tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Salat jenazah. Kemudian juga ziarah kubur. Disyariatkan untuk ziarah kubur. Kuburan yang ada di kampung kita, yang mungkin di situ ada keluarga kita, ada rekan-rekan kita, tetangga kita, kita kunjungi. Kita kunjungi, kita mengatakan assalamualaikum tawaraqamin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yaghfirullahu lana wa lakum. Ini di antara doanya. Jadi yang kita kunjungi misalnya kuburan yang ada di kampung kita, di situ ada keluarga kita, mungkin tetangga kita, famili kita kunjungi. Kita berdoa, kita mendoakan si mayit.
Ini di antara bukti cintanya seorang mukmin terhadap saudaranya. Jangan ketika masih hidup dekat, ketika sudah mati kemudian jauh-jauh. Bahkan ketika sudah meninggal, saudara kita sudah tidak bisa beramal. Mungkin dia saat menunggu-nunggu doa dari kita. Kalau kita biasa mendoakan kebaikan, insya Allah kalau kita mati didoakan pula oleh orang. Karena memang kebaikan balasannya adalah kebaikan. Jadi kalau kita enggan mendoakan saudara kita, ya orang juga mungkin enggan mendoakan kita. Jangan kita enggak mau mendoakan, kita ngarep-ngarep doa orang, jangan. Apa modal ya yang Anda berikan? Ya. Kemudian juga di antara doa yang diabadikan dalam Al-Quran, Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Rabb kami, wahai Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam beriman, dan janganlah kau jadikan kedengkian bersarang pada hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Rabb kami, sungguhnya Engkau Zat yang maha penyayang, maha lembut, maha penyayang. Ini diantara doa yang diabadikan dalam Al-Quran. Seorang mendoakan dirinya dan mendoakan saudara-saudaranya. Lagi-lagi jangan pelit dengan doa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Hati-hati kaum mukminin dipenuhi cinta kepada saudaranya. Lisan-lisan mereka pun terucap doa yang baik untuk kaum mukminin. Lisannya mendoakan, hatinya mencintai. Ini sifat kaum mukminin. Ini doa yang diabadikan dalam Al-Quran. Terlebih para pendahulu kita dari kalangan sahabat Rasulullah. Lisan-lisan kita dipenuhi dengan doa ampunan dan rahmat untuk mereka, dan hati kita dipenuhi dengan kecintaan pada mereka. Jangan sampai kita mengucapkan jelek kepada sahabat. Jangan sampai terpendam dalam jiwa kita kebencian pada siapapun dari sahabat. Yang ada adalah lisan kita mendoakan, hati kita mencintai. Kemudian masyarakat muslimin, di antara bentuk mencintainya seorang terhadap saudaranya adalah ar-rahmatu bil mu'minin, memberikan kasih sayang pada kaum mukminin. Ketika anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim meninggal, Rasulullah meneteskan kedua air mata. Kedua mata beliau meneteskan ya air mata. Ditegur oleh sahabat, wahai Rasulullah, Anda, kata Rasul, ya, keluarnya air mata tidak mengapa. Karena ketika seorang ditimpa oleh musibah, ketika dia meneteskan air mata tidak mengapa. Kalau air mata tadi ya tidak diiringi dengan tangisan yang keras, bahkan dibentuk kasih sayang seorang kepada orang yang sudah meninggal. Rasul mengatakan innal aina tadma wal qalba yahzan wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Mata ini berlinang, hati pun sedih, namun kami tidak mengatakan kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika
Rasul sallallahu alaihi wasallam mencium salah seorang dari cucunya. Ada seorang badui bernama Aqra bin Habis. Heran. Ya Rasulullah, atuqabbiduna sibyanakum? Apakah kalian mencium anak-anak kecil kalian? Demi Allah, saya punya 10 anak, tidak ada satu pun yang saya cium. Atau yang dicium siapa di situ? Ya, punya 10 anak, nggak ada satu pun yang dicium, bayangkan. Menunjukkan kakunya hati orang tadi. Kalau orang tadi heran Rasulullah mencium cucunya, Rasulullah pun heran. Orang punya anak 10 kok nggak ada satu pun yang dicium. Menunjukkan kakunya hati orang tersebut. Rasulullah ketika sholat, cucunya yang bernama Umamah, ketika Rasulullah sujud, ya namanya anak kecil, ya gendong naik di atas pundaknya. Rasulullah sujud lama, sampai anak tadi puas, baru Rasulullah bangkit dari sujudnya. Bangkit dari sujudnya. Jadi ketika Rasulullah sholat, pun ada cucunya yang waktu Rasulullah sujud dia malah naik. Sebagai sahabat ngira, oh, sudah naik, ternyata belum. Ternyata di atas pundak Rasulullah ada cucunya. Sampai cucunya ini ya marem, ya naik punggung kakeknya, baru Rasulullah apa? Ya bangkit. Lihat rahmatnya Rasul terhadap anak kecil. Ketika Rasulullah melewati anak-anak kecil, Rasulullah mengucapkan salam kepada mereka, Assalamualaikum. Apa faedah yang bisa kita ambil ketika Rasulullah melewati anak-anak kecil kemudian nyalami mereka? Yang pertama, rahmatur Rasul bisibya, kasih sayangnya Nabi terhadap anak kecil. Faedah yang kedua, bentuk pengajaran dari Nabi kepada anak-anak kecil. Secara langsung atau tidak langsung anak itu akan tertanam pada benak mereka kalau melewati orang salam. Ya. Jadi ketika Rasulullah melewati anak kecil kemudian menyalami mereka, maka di sini yang pertama Rasulullah sayang pada anak-anak kecil. Kemudian Rasul ya ingin mengajari mereka satu adab dari adab-adab syariat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Seorang yang berusaha mencukupi para janda dan orang miskin seperti pejuang di jalan Allah. Mungkin kita tidak bisa menenteng senjata terjun di medan laga, namun untuk meraih predikat sebagai mujahid ada kesempatan emas bagi kita. Di sana ada para janda yang butuh apa? Ya, dinikahi juga kalau bisa, ya kan? Dibantu dinikahi misalnya, atau uluran tangan lah, bantuan, ya. Di sana ada orang miskin yang butuh dibantu. Sisihkan sebagian harta kita untuk mereka-mereka itu. Anda seperti pejuang di jalan Allah. Walaupun Anda tidak bisa menenteng senjata terjun di medan laga ini, ya lahan pahala besar. Para janda yang miskin dan orang-orang yang papa, mereka adalah lahan empuk bagi misionaris untuk dimurtadkan. Kemiskinan ladang empuk ya bagi musuh-musuh Islam untuk memurtadkan mereka. Kalau bukan kita, saudara-saudaranya yang mengentaskan kemiskinan mereka, siapa lagi? Kita jangan hanya menghujat, oh dasar mereka ini ya gak sabar dengan Islam, masa mereka murtad. Ya betul, tapi apa yang sudah kita perbuat sehingga mereka tidak murtad? Bisa jadi kita melihat, kita menyaksikan, kita tahu mereka fakir, kita punya, ternyata kita tidak membantu.
Kita bisa mengarahkan mereka, bisa mencari pekerjaan untuk mereka, ternyata kita diam. Jangan hanya menyalahkan orang, tapi introspeksi diri. Apa yang sudah kita perbuat untuk umat kita? Orang-orang miskin, orang-orang yang papa adalah lahan empuk bagi musuh-musuh Islam untuk memurtadkan mereka. Bahkan Rasulullah mengatakan, orang yang berusaha mencukupi para janda dan orang miskin seperti seorang yang tahajud yang tidak ada henti-hentinya, dan seperti orang yang puasa yang tidak pernah berbuka. Bukan perkara yang ringan tentunya, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara bentuk rahmatnya seorang mukmin terhadap saudaranya, orang-orang fakir jangan kemudian dimarginalkan. Apa marginalkan? Disisihkan, dikesampingkan. Makanya sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah yang diundang hanya orang kaya, yang miskin ditinggalkan. Karena orang kalau mengundang orang kaya yang datang untuk mobil-mobilan itu, mobil beneran ya kan, itu rasanya apa? Mambek ya kan. Jadi yang datang ya jalan, yang datang pakai ya pit onta, tamunya kayak gini, sandal jepit ya kan. La haula wala quwata illa billah. Undang yang kaya, undang yang miskin. Ya. Jangan hanya dikhususkan, ini khusus orang kaya. Atau dibedakan. Orang kaya hari ini, sehingga ada penjaganya. Kalau dia itu orang miskin, nggak boleh masuk. Orang miskin besok. La haula wala quwata illa billah. Jangan seperti itu. Duduk di masjid Rasulullah orang yang kaya dan orang yang miskin, diperlakukan sama. Abu Bakar kaya, Umar kaya, Utsman kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, Ali miskin, Abu Hurairah miskin, Ibnu Mas'ud miskin, Salman Al-Farisi miskin. Ya. Kata Al-Khalal, murid Imam Ahmad, belum pernah saya melihat, belum pernah saya menghadiri majelis di mana orang-orang fakir sangat dimuliakan lebih daripada majelis Imam Ahmad rahimahullah. Mereka orang yang butuh untuk dihibur hatinya, butuh dibesarkan ya hatinya. Kemudian masyarakat muslimin, beberapa poin yang terkait dengan ini, itu ayang surahu fi mawtinin ihtaja fihi ila nasrihi wa ta'idihi. Di antara bentuk cintanya seorang mukmin terhadap saudaranya, membela saudaranya dalam kondisi saudaranya membutuh kepada pembelaannya. Seperti tadi, ketika seorang wanita yang berada di ujung negara muslimin disakiti, didolimi oleh kaum kafirin, dia berteriak meminta bantuan pada Khalifah Mu'tasim. Bahasa Khalifah pun tidak beralasan jauhnya tempat. Yang didolimi hanya seorang perempuan, tidak. Meskipun jauh yang didolimi perempuan sekalipun, dia pun memberangkatkan pasukannya untuk menyelamatkan wanita tadi. Mulianya seorang mukmin di hadapan saudaranya. Kemudian sebenarnya banyak. Yang terakhir di sini, seorang mukmin jangan sampai menimpakan kejelekan kepada saudaranya. Jangan kita mengambil harta saudara kita tanpa hak. Jangan kita menumpahkan darah saudara kita tanpa hak. Jangan kita menggunjing saudara kita tanpa hak. Rasulullah SAW dalam pertemuan akbar ketika haji wada, beliau mengingatkan bahwa darah kaum muslimin, harta kaum muslimin, kehormatan kaum muslimin itu terjaga, itu mulia, itu suci seperti sucinya
ya, hari-hari haji, bulan haji, dan di tanah suci. Kalau kita tidak bisa berbuat baik pada orang, kita jangan menyakiti. Kalau kita tidak bisa ya membahagiakan, kita jangan membuat sedih. Kalau kita tidak bisa membuat saudara kita tersenyum, jangan sampai kita membuat saudara kita cemberut. Saudara kita yang kita temui, kalau dia lebih tua dari kita, anggaplah itu bapak kita. Saudara kita yang kita temui, kalau dia lebih muda dari kita, anggaplah itu adik kita. Saudara kita yang kita temui di jalan, sepadan dengan kita, anggaplah itu saudara kandung kita. Kalau itu yang ada dalam diri kita, apakah kita tega menyakiti orang yang kita posisikan sebagai ayah kita? Apakah kita tega menyakiti orang yang itu kita anggap sebagai anak, sebagai ya adik kita, sebagai saudara kita? Seperti itu seorang mukmin terhadap saudaranya. Ini diantara beberapa contoh tentang cintanya seorang mukmin terhadap saudaranya. Cinta yang bukan hanya diungkapkan dengan kata-kata, tapi dibuktikan dengan perbuatan. Kalau kata-kata semua orang bisa mengaku saya cinta, tapi mana buktinya? Doa, mendoakan saudara kita di saat saudara kita tidak ada di hadapan kita, bukan berarti mendoakan saudara kita ketika di hadapan kita nggak boleh. Boleh saja. Bahkan dibentuk memasukkan kebahagiaan pada orang lain. Boleh. Tapi ketika kita mendoakan saudara kita yang tidak ada di hadapan kita, menunjukkan tulusnya kecintaan kita kepada saudara kita. Kita juga membantu saudara kita yang kesulitan. Kita peka terhadap lingkungan. Kita menjaga perasaan saudara kita. Namun bukan berarti kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita juga mendoakan rahmat dan ampunan untuk kaum mukminin yang meninggal dari kaum muslimin, kita sholati. Bahkan setelah dikubur pun kita berusaha untuk ziarah kubur. Bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun dari kaum mukminin kita pun doakan. Seperti yang kita ucapkan dalam tasyahud, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Semoga kesejahteraan Allah limpahkan kepada kita dan kepada hamba-hamba Allah yang salih. Hamba yang salih ini mencakup hamba yang kita kenal dan yang tidak kita kenal. Yang masih hidup, ada sudah meninggal. Ini termasuk doa yang mencakup. Kemudian juga kita menyayangi kaum mukminin. Menyayangi kaum mukminin. Orang-orang yang papa, orang yang lemah, anak kecil, orang yang cacat, orang-orang yang berkebutuhan khusus, orang-orang yang mereka tidak punya pekerjaan, kita carikan pekerjaan. Rahmat kita pada kaum mukminin kita wujudkan. Lagi-lagi kita jangan memikirkan diri kita sendiri, namun kita juga memikirkan saudara kita. Kita bela, kita bantu saudara kita dalam posisi yang dia butuh bantuan kita. Kita juga berusaha untuk tidak menimpakan sesuatu yang menyusahkan orang lain, baik dengan ucapan atau perbuatan kita. Kita menyikapi saudara kita yang kita temui. Kalau dia lebih tua dari kita, anggaplah itu bapak kita. Kalau dia lebih muda dari kita, anggaplah itu adik kita. Kalau itu sepadan dengan kita, anggaplah itu saudara kita, saudara kandung kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.